Shalom keluarga Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa menolong kami untuk merendahkan hati dan belajar dari firman-Mu dan menolong kami untuk mengerti. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pernah nggak sih saudara merasa seperti terseret oleh arus? Misalnya, semua teman sekantor pesan kopi kekinian yang harganya seperempat lebih mahal dari uang transport kita. Kita tetap ikut-ikutan pesan, padahal hati kecil berbisik, untuk apa sih? Atau ketika di sekolah, kebanyakan siswa ikut tren membuli siswa lain di media sosial. Dan meski kita tidak setuju, akhirnya kita memilih diam atau malah ikut membuli karena takut dikucilkan. Tekanan untuk ikut-ikutan itu nyata. Dari hal kecil sampai hal besar. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana supaya kita punya keberanian untuk tidak ikut-ikutan. Mari kita baca dasar renungan kita hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat kedua. Di sini tertulis demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa maksud Rasul Paulus dengan kata dunia ini? Rasul Paulus bukan berbicara tentang bumi atau ciptaan Tuhan yang indah ini. Kata dunia ini dalam konteksnya adalah berbicara mengenai sistem nilai, mengenai pola pikir dan gaya hidup yang populer atau tenar atau viral yang sering kali bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Paulus mendahuluinya dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Itu artinya, jangan sampai bentuk hidup kita, cara kita berpikir, dan keputusan-keputusan yang kita buat hanyalah bentuk ikut-ikutan pada hal-hal yang sedang trending, sedang tenar, atau sedang viral. Coba perhatikan, Paulus tidak hanya berkata, janganlah kamu menjadi serupa, atau dengan kata lain ikut-ikutan. Tetapi Paulus juga memberi solusi, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kunci agar kita bisa menang dari tekanan gaya ikut-ikutan tren negatif itu ada pada kata pembaharuan budimu. Pikiran kita perlu diupdate, di-reset, bukan oleh trending topik di media sosial, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Supaya kita bisa membedakan dan supaya kita bisa memilih. Lalu supaya kita bisa berkata, ini dari Tuhan. Atau kita bisa menilai bahwa hal ini cuma trending iklan saja. Coba kita lihat sejarah gereja mula-mula. Di masa kekaisaran Romawi, budaya saat itu penuh dengan penyembahan terhadap kaisar sebagai Tuhan. Semua orang ikut ritualnya. Bagaimana bila tidak ikut? Ya bisa dituduh tidak patriotik, bahkan bisa kehilangan pekerjaan atau bahkan dianiaya. Tapi orang Kristen mula-mula memilih untuk tidak ikut-ikutan. Mereka memilih untuk menyembah Tuhan Yesus saja. Keputusan kecil mereka untuk tidak membakar dupa bagi kaisar adalah bentuk keberanian yang mengubah sejarah. Atau dalam keluarga kita sendiri. Bayangkan anak remaja kita di sekolah saat teman-temannya mulai mencoba merokok atau minum minuman mengandung alkohol dengan alasan coba-coba atau agar bisa diterima. Maka anak kita harus memilih. Atau bagi orang tua, saat lingkungan di gereja atau komplek perumahan ada yang gemar bergosip atau memfitnah, maka kita harus memilih ikut nimbrung atau memilih untuk diam, atau bahkan membela yang difitnah. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita memiliki pikiran yang sudah diperbaharui itu? Dari mana sumber keberanian untuk tampil berbeda? Jawabannya hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah hidupnya. Dia adalah pribadi yang paling tidak ikut-ikutan dalam sejarah.
Saat semua orang mengharapkan Mesias yang datang dengan pedang dan kekuatan militer untuk menjatuhkan Romawi, Tuhan Yesus justru datang dengan kerendahan hati. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia tidak ikut arus pemikiran manusia tentang kekuasaan dan kesuksesan. Dia menetapkan arus yang baru, yaitu arus kasih, arus pengampunan, dan pengorbanan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, identitas kita menjadi miliknya karena pikiran kita mulai dibentuk untuk memikirkan yang kekal, bukan yang sementara. Lalu, keberanian kita tidak datang dari kepercayaan yang besar pada diri kita, tapi dari keyakinan bahwa kita mengikuti sang trendsetter abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karenanya, kita tidak ikut-ikutan gaya dunia, karena kita sedang mengikut Dia. Jadi saudara, minggu ini, apabila saudara menghadapi situasi yang dimana biasanya ikut-ikutan karena takut atau sungkan, maka sekarang saudara berani dan bahkan bisa tegas mengambil keputusan kecil yang berbeda berdasarkan nilai kerajaan Allah. Misalnya di grup WhatsApp, kalau isinya penuh hujatan dan hoax, maka lebih baik saudara memilih untuk tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Atau malah saudara bisa menuliskan kalimat yang meneduhkan keadaan. Atau saat semua orang membeli sesuatu karena gengsi, saudara memilih untuk bersyukur dengan apa yang ada, atau menggunakan uang untuk hal yang lebih bermakna. Atau saat budaya kerja menghalalkan kecurangan karena harus kerja target, saudara memilih untuk jujur, meski konsekuensinya dianggap tidak go along with the team atau tidak kompak. Atau saudara menyadari bahwa diam bukan berarti lari dari masalah. Saat gosip menyebar, diam adalah pilihan aktif, yaitu melindungi yang tidak bersalah. Tidak menjadi alat penyebar racun, dan jika memungkinkan menjadi rem kecil untuk menghentikan lingkaran kebencian yang sia-sia. Ingat, keluarga Tuhan, setiap kali kita memilih untuk tidak ikut-ikutan dengan arus dunia, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa ada pola pikir yang lebih baik, karena ada Tuhan yang lebih layak ditaati. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi pemberani minggu ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami ikut Engkau. Ikut dalam pikiran, dalam hati, dalam pengharapan kami akan Engkau. Biarlah kami tampil dengan berani untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.